Ya, materi kita di kelas 11 semester 2 pelajaran kimia adalah asam basa. Ini adalah materi kita yang pertama dan materi ini sebenarnya adalah kelanjutan pada materi SMP dengan sifat kimia yaitu sifat asam dan basa, tapi pada saat SMP kita hanya mempelajari teorinya saja beserta ciri-ciri bagaimana sifat asam dan basa. Sekarang di SMA kita akan mempelajari 3 hal: konsep asam dan basa, eh, hitungan-hitungan asam dan basa, dan juga hubungan antara teori dan perhitungan dari asam dan basa tersebut. Ada 3 orang yang memberikan teori tentang asam dan basa. Yang pertama adalah Arrhenius. Dia menyatakan bahwa asam itu adalah yang menghasilkan ion H+, sementara yang basa adalah menghasilkan ion OH-. Orang yang kedua yaitu Bronsted dan Lowry adalah 2 orang sekaligus yang menyatakan bahwa asam itu adalah yang mendonor atau yang memberikan proton. Proton itu adalah ion positif, sementara yang basa adalah yang menerima atau akseptor proton ion positif tersebut. Dan yang ketiga adalah Lewis. Dia menyatakan bahwa asam itu adalah akseptor atau penerima PeB, pasangan elektron bebas, dan basa adalah yang mendonor atau yang memberikan PeB, pasangan elektron bebas. Pasangan elektron bebas kita pelajari tahun lalu di kelas 10 mengenai ikatan-ikatan kimia. Salah satunya adalah ikatan kovalen di mana terjadi pemakaian bersama elektron. Nah, di situ akan ada elektron yang bebas, PeB, dan ada juga pasangan elektron ikatan atau PeI. Jadi di sini yang dipakai adalah pasangan elektron bebasnya. Nah, bagaimana secara rinci mengenai sifat-sifat asam dan basa tersebut akan kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah menurut Arrhenius. HCl yang kita kenal sebagai asam lambung adalah salah satu jenis asam, dan asam ini disebut sebagai asam klorida karena gabungan dari dua unsur yaitu hidrogen dan klor. Jadi HCl atau asam lambung memiliki rumus kimia yaitu asam klorida. Nah, kenapa dia disebut dengan asam? Kita akan menggunakan 2 teori. Yang pertama adalah teori dari Arrhenius bahwa ketika dia terionisasi di air, HCl akan terurai menjadi H+ dan Cl-, di mana H+ ini sebagai tanda bahwa menurut Arrhenius dia itu adalah ion asam. Ya, jadi di sini menyatakan bahwa asam ini adalah teori dari Arrhenius. Ya, jadi jika menghasilkan H+ dia asam, dan jika dia menghasilkan ion OH- dia adalah basa. Yang kedua menurut Bronsted dan Lowry dalam senyawa yang sama yaitu HCl. Ya, ini HCl ditambah dengan H2O atau dilarutkan dalam air, ya dia akan membentuk sebuah ikatan H3O+ ditambah Cl-. Nah, di sini menurut Bronsted Lowry asam adalah yang memberikan proton, sedangkan si basa adalah yang menerima. Bagaimana kita bisa tahu siapa yang memberi dan siapa yang menerima? Ingat bahwa pada Arrhenius HCl ini terurai menjadi H+ ditambah dengan Cl-. Nah, di sini ya H+ dan Cl-. Di sini kita lihat bahwa HCl ya dia menjadi Cl, dia sudah kehilangan H+-nya atau dia memberikan H+ ini ke H2O. Jadi di sini dia berpindah ya, ini dia berpindah ke sini sehingga yang tadinya H+-nya ada di HCl sekarang pindah ke H2O. H2O menjadi H3O. Jadi di sini dia akseptor, dia adalah donor atau memberi proton. Ya, memberi ion yang bermuatan positif, memberi proton ke H2O sehingga H2O naik menjadi H3O+. Ya, jadi H2O di sini sebagai penerima proton, Oke. Jadi dari sini kita lihat bahwa HCl dia akan menjadi Cl-, dia memberi atau kehilangan proton ya, sementara H2O dia menerima proton. Karena dia memberi proton, maka si HCl ini dia bersifat asam ya, sedangkan si air dia bersifat basa. Inilah yang disebut teori asam basa menurut Bronsted dan Lowry. Oke, begitu penjelasannya.